biasa. Pagi. Seperti biasa aja tempat kita lihat. Bisa. Penggundulan hutan atau pemanfaatan hutan untuk membuka lahan. Baik. Mengapa kebakaran hutan bisa menjadi faktor? Mungkin ada orang yang memang sengaja pembakaran hutan itu untuk mungkin lahan yang lain digunakan. Ya. Karena merupakan salah satu cara yang sering digunakan manusia untuk menebang pohon dengan cepat. Tujuan pembelajaran satu sudah membudayakan masyarakat digital. Kalian sudah melihat video yang dokumentasinya. Kalian melihat video dan dari video itu mengenai deforestasi. Kemudian kalian berkolaborasi, nah itu berkolaborasinya berarti dengan kelompok kalian bekerja bersama dan dibuat nantinya ada yang dinamakan kalian membuat tabel, membuat grafik dan membuat tabel, membuat grafik. Kamu analisis, kamu bedakan misalkan dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Bahkan Pulau Jawa yang mulanya tahun 2020 itu misalkan 20 hektar, sekarang tahun 2025 berubah menjadi 17 hektar saja. Nah, sekarang untuk kesepakatan kelas, ya, silakan kalian semuanya bekerja menggunakan komputer sekolah. Tidak ada yang bekerja menggunakan handphone, ya, untuk membuat tabel. Ya, kalian harus membuka aplikasi apa? Untuk nanti kalau sudah dibuat data tabel, kalian diminta untuk membuat grafik. Jadi di halaman Excel juga, begitu ya? Sepakatannya ya, setuju? Setuju. Di Papua hidupnya di kota atau di pantai atau di gunung, di hutan? Pianto di mana? Gunung. Kalau Kasim? Pantai. Ceritakan tentang hutan di Papua itu seperti apa? Hutan di Papua itu masih luas, masih banyak hewan-hewan di hutan. Oke. Seperti burung, kus-kus, dan lain-lain. Pepohonan Begonia. Pohonnya juga banyak. Pernah melihat warga Papua itu menebang pohon-pohon di hutan? Iya. Pernah. Terus sistem yang mereka lakukan di sana bagaimana? Apakah asal menebang pohon atau bagaimana? Ada ketentuannya enggak mungkin dari para penduduk atau pemerintah? Kita menebang pohon karena kebun dan menebang pohon dibakar api. Oke, berarti benar ya tadi ya yang dikatakan si siapa? Y5 ya, bahwa ada yang namanya pembukaan lahan kemudian untuk dibakar, karena itu tadi pembukaan lahan untuk
yang di tempatnya Bianto untuk berkebun. Akhirnya terjadi kebakaran. Ini ada orang Kalimantan asli. Jadi Bu, faktor yang bisa didapat itu mungkin karena orang-orang sana itu berlomba-lomba untuk menguasai wilayah di sana gitu, membuka lahan. Dan itu ya lumayan menghasilkan uang Bu. Jadi mereka untuk cara cepatnya mungkin untuk dibakar sampai terjadi kebakaran hutan Bu, kayak melewati batas. Tapi bener ya itu ya, kabut asap terjadi setiap hari bahkan sampai gelap banget itu yang di Riau ya. Iya Bu, pernah sampai kayak semua pekerjaan kayak distribusi itu dihentikan. Tidak work from home gitu ya. Kalian mencari data mengenai beberapa contoh data yang berkaitan dengan deforestasi. Ada luasan lahan, jumlah sampah, suhu udara, banjir, dan kemudian yang berkaitan dengan deforestasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Berarti paling tidak tahun berapa? 2020 sampai 2025. Kalau 2017 sampai tahun 2022 ya. Ya, apa? Area perubahan peruntukan untuk perkebunan. Perkebunan, oke, lalu perkebunan masih aman ya, perkebunan masih aman. Terus untuk bukan kawasan hutan juga masih aman. Bawahnya perhutanan, transmigrasi juga masih aman. Terus Area lainnya dalam APL. area lain dalam penggunaan lain juga masih aman. Kalau setuju silakan bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Tentang luasan lahan, jadi kalian mencari data tentang luasan lahan, jumlah satwa, suhu udara, banjir yang ada di Indonesia saja, setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, kalian bisa membandingkan, kalian bisa mencari satu unit Pulau Jawa, satunya Pulau Kalimantan, atau mungkin Kalimantan dengan Sumatera. Ya, silakan cari dulu di internet. Silakan ketik di situ data deforestasi di Indonesia. Belum menjahitnya. Orang suka. Kemarin punya di tempat yang sama bukan? Tapi di situ udah ada penyanyi juga. Baik. Kalian sudah menemukan data tabel deforestasi di Indonesia sekarang. Buatlah tabel itu di Microsoft Office Excel, ya kan? Lalu kalau sudah dibuat grafik, yuk silakan. Yang grafik tadi siapa ya? Kalau sebelah sini, ini. Iya, dihilangkan yang kolom presentasi. Yang kalian masukkan, inputkan yang luas hektarnya dari tahun 2014-2015 dan 2015-2016. Kan tadi sudah dijelaskan Taufik.
suara kita. Judulnya tuh dibawain biar kelihatan. Grafiknya Excel. Oh, mana lagi satu lagi. Kalian tidak hanya presentasi, tapi silakan nanti yang maju mempersilakan juga bagi teman kelompok lain yang mempunyai pendapat berbeda atau menambah. Jika dari kalian ada yang merasa kok tidak sesuai dengan pikiran saya, dengan pendapat saya, kok tidak sesuai ya dengan pendapat kelompok saya, silakan untuk ada yang bersedia membantu Bobi untuk menjadi operator laptop. Kami kelompok 3 mempresentasikan tugas kami yang sudah didiskusikan bersama. Ini jawaban kami, mungkin teman-teman ada yang mau menyanggah atau menambahkan jawaban ini agar jawabannya itu bisa kita pahami bersama. Pemakaian saya itu adalah proses alami yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi memerangkap panas dari matahari untuk menjaga suhu bumi tetap hangat. Oke, ada lagi pendapat lain? Menerapkan karbon dioksida. Nah, maka kalau dia dibakar, jadi tidak ada yang menerapkan karbon dioksida dan itu bisa membakar. Terus juga zat-zat lain itu juga bisa di kalau skalanya gitu kurang lebih. Dan juga menjadi isu global yang mendesak. Isu global yang mendesak. Isu global yang mendesak seperti apa? Ya, karena ada deforestasi, ada yang kejadian seperti pembakaran hutan di bulan, kemudian menyebabkan pemanasan global dan bencana-bencana lainnya. Pemanasan global. Oke, pemanasan global. Apa tuh pemanasan global? Pernah mendengar, pernah mempelajari efek rumah kaca? Nah, Oh, sini nih, ada debat lagi di yang dua depan sini. Ini dia tadi kan dia tanya rumah ke rumah kaca. Tadi pertanyaannya efek rumah kaca. Terus jadi rumah kaca. Yuk, Lain ke rumah apa? kacanya. Dari rumah Efek rumah kaca kan dampak negatifnya itu pemanasan global juga. Kalau rumah kaca tuh nggak membuat pemanasan global tuh. Tapi Ya, nggak ada efeknya. tinggalnya rumah kacanya saja. Oh, lah efeknya kemana? Jalan-jalan. Iya. Efeknya jalan-jalan. Oh, beda pendapatnya di situ. Kuping dibuka ya. Mengapa kebakaran hutan bisa menjadi faktor dari adanya deforestasi? Ya, mengapa kok bisa terjadi kebakaran hutan dengan adanya deforestasi? Heeh. Heeh. Mungkin
difungsikan menjadi kayak lahan sawah, bisa untuk petani itu menanam sayur atau menanam padi juga. Seperti ini hutan gundul, yang ini nggak gundul. Yang dulu yang sebelah mana? Yang ini Sebelah kanan itu yang gundul. Yang dulu yang ini. Ya, yang kanan itu yang nggak gundul, yang asli. yang asli. Saya mau ceritakan yang mana dulu? Kita mau cerita yang gundul dulu kali ya. Iya. Ya, Yang Yang gundul. gundul. yang dulu dulu. Heeh. Oke, yo yo. Sebelah kanan itu gambarnya ada pada hutan sebelum terdiri gundulan. Kalau kita masih ada gundul yang hutan dulu, terus awalnya juga masih awal biasa. Terus juga masih bisa terlihat asli masih banyak tumbuhan-tumbuhan itu, pohon-pohon yang rindang. Bahkan gunung itu juga tidak tertutup dengan mungkin asap atau ya segitu. Baik. Nah, mau ditanya nih untuk teman-teman yang lain sekalian. Sini kan menampilkan tanaman orang. Mau nanya kemana? Semua ada gundul. Lalu pada saat penggundulan, kok tidak ada faunanya? Kemana larinya binatang-binatang itu? Bermigrasi, Ya, bermigrasi imigrasi kemana? ke daerah yang lebih banyak tumbuhannya, lebih asri. Bersih. Contohnya, mereka kemana? Hah? Kalimantan, Mereka akan kemana itu? ke sebelah kanan. Nah, mereka ke Oh, pemukiman oh iya. penduduk. Mengapa kok mereka ke pemukiman penduduk? Karena nabri bebas. Hah? Karena Asri. sumber makanan sudah tidak ada, tempat tinggal sudah tidak ada. Mereka ingin apa sih? Berlindung saya. Ya, Akhirnya mereka ke pemukiman. Nah, mengapa mereka ke pemukiman? Selain makan, mereka butuh makan minum, mereka butuh tempat berlindung. Karena apa lagi? Ya karena itu adalah rumah mereka. Ya enggak? Pemukiman penduduk itu adalah rumah mereka yang dirampas oleh kalian-kalian yang greedy, yang tamak, yang rakus, yang merasa apa sih binatang-binatang yang di rumahku kok. Dari kalian yang mendatang. Makanya aku yang lebih berhak di sini. Benar enggak? benar. Yakin benar. Yakin. Oke, next. Baik, kalau gitu sudah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Michael dan Esther. Berikutnya siapa yang merasa memiliki laporan deforestasi proses seperti ini? Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Dalian. Silakan kelompoknya Dalian. Ayo, Dalian dengan siapa kemarin? Dalian, Clarissa. Satu lagi yuk. Yang sekarang berarti ada namanya gambar begini menceritakan tentang apa dampaknya apa saja. Yuk. Sebelum kami presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pala. Perkenalkan saya Rasmina Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Budi Pratama. Nah, pada kali ini kita akan mempresentasikan apa yang telah kita ilustrasikan dari deforestasi. Nah, seperti yang kita lihat, deforestasi yang terjadi pada gambar tersebut adalah penebangan hutan secara liar. Bisa dilihat banyak pohon-pohon yang sudah ditebang dan dampaknya itu hewan-hewan bisa apa ya? Kita menggambarkan hewannya sedih ya kalau seperti habitatnya itu dieksploitasi secara apa ya, massal. Nah, jadi dampak dari deforestasi sendiri adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu tentunya sangat berdampak bagi kehidupan kita. Yaitu
membuat suhu udara semakin panas. Padahal kita itu dari deforestasi sendiri, kita itu menebang hutan secara liar hanya untuk membuat lahan. Nah, lahan ini digunakan untuk manusia, tapi ada dampak negatifnya yaitu perubahan iklim. Ya itu mungkin dari saya bisa saya sampaikan. Kita ada tambahan dari anggota lain. Banyak dan menambahkan. Kalau tadi kita juga menambahkan adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini disebabkan karena adanya CO2 seperti yang ada di gambar itu adalah pabrik-pabrik yang menghasilkan asap-asap CO2. Nah, CO2 ini menyebabkan adanya reaksi rumah kaca yang membuat suhu di bumi ini semakin panas. Ya, jadi kita kembali lagi pada topik dari deforestasi, yaitu kita membeli hutan hanya untuk mendapatkan lahan. Nah, ini kita digambarkan yaitu kan kalau kita beli kita bangun sebagai pabrik. Nah, pabrik ini kita bisa mengeluarkan asap yang berbahaya bagi dunia, yaitu CO2 dan gas yang lain. Nah, itu CO2 ketika terlalu banyak jumlahnya dalam bumi, maka itu bisa menyebabkan namanya efek rumah kaca. Baik sudah. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau memberikan informasi lebih lagi mengenai deforestasi kamu? Kalau kita saling berdiskusi saja agar kita lebih paham mengenai yang namanya deforestasi. Jadi kita di sini bukan hanya melihat kita berpresentasi, tapi kita juga belajar bagaimana cara berpikir kritis. Silakan bisa. Selain perubahan iklim, berapa aja sih yang bisa dirasakan oleh manusia kedepannya dari adanya deforestasi tersebut? Dampaknya mungkin dari saya adanya bencana alam, contohnya seperti longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang menambahkan dampak dari deforestasi itu sendiri. Ya. Oke, jadi kan kalau misalkan pengertian tadi kan deforestasi itu penggunaan hutan dan untuk memperluas lahan. Ya. Nah, kalau misalnya deforestasi itu memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan makhluk habitat langsung, mungkin kalian juga bisa ngasih kita tuh solusi lain untuk memperluas lahan tanpa melakukan deforestasi. Gimana tuh? Oke, di sini kalau menurut saya agak mustahil ya, karena di dunia ini awalnya kan bumi itu kan penuh dengan lingkungan sebelum adanya peradaban manusia. Dan peradaban manusia berarti itu sebelumnya kan isinya hutan semua, dan kita semenjak itu masuk kita membutuhkan untuk memperluas lahan. Dan kalau bukan dari suatu hutan, maka dari mana? Menurut saya itu bukan. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan sedikit. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang tabel dan grafik deforestasi saya di lantai 4. Nah, ini adalah berikut deforestasi saya. Nah, ada area penggunaan lain atau APL, bukan kawasan hutan itu. Nah, terus perubahan peruntukan untuk perkebunan itu ada sekitar pada tahun 2014 ada model yang lebih muda dan ada abu-abu, orange dan merah. Dan saya memakai warna hijau itu karena kondisinya baik. Nah, kalau misalnya yang kuning itu sedang. Kalau yang merah itu udah parah, cukup parah kondisi hutannya. Baik, terima kasih. Ulangan. Silakan cek WA grup informatika. Ya. Silakan mengerjakan soal dari Audi mengenai analisis data deforestasi nama lengkap kelas dan ada pertanyaan di situ, silakan langsung dijawab dan akan langsung muncul hasilnya. Nanti tunjukkan untuk Audi hasilnya dari kalian ya. Baik, silakan. Baik anak-anak, berarti kesimpulan dari pelajaran kalian mengenai hari ini apa? Tadi ada grafik, ada tabel, kemudian ada gambar. Jadi di sini kalian sudah melakukan keterampilan dalam itu apa saja? Mencari data dan informasi nih. Cara pembuatan grafik. Betul.
membicarakan mengenai deforestasi apa, kemudian mencari data deforestasi, membuat grafik, membuat tabel, dan tadi juga sudah menceritakan mengenai bentuk deforestasi, akibatnya apa dari gambar-gambar kalian, dan tadi juga kalian sudah melakukan tes kecil, jadi hasil-hasilnya sudah langsung muncul, ya kan? Dan tadi juga kalian sudah mengerjakan assessment melalui Google Form dan sudah ada nilainya. Ya. Baik, semoga apa yang kalian pelajari ini bisa benar-benar membuat kalian dampaknya deforestasi seperti ini kok, negatifnya seperti ini, positifnya seperti ini. Yang biru berarti yang